Hai guys, saya semuanya welcome to my YouTube channel Foodin Pang. Perkenalkan, nama saya adalah Foodin Pang. Saya adalah seorang psikolog, sinsei hipnoterapis dan akupuntur dari Akurat Health Center Medan. Oke, hari ini saya akan menjelaskan mengenai ceramah psikologis yang berjudul gangguan paranoid. Ya, banyak sekali dari kita ya mengalami gangguan-gangguan paranoid yang terjadi di sekitar kita. Ya, jadi saya akan jelaskan apa itu gangguan paranoid. Nah, gangguan paranoid itu ada tingkatan-tingkatannya ya. Tingkatan yang pertama yang rendah, sedang dan tinggi. Kalau yang tinggi itu ya sudah hampir mendekati ke gangguan kejiwaannya. Kalau gangguan yang rendah itu mungkin banyak yang terjadi di lingkungan sekitar kita ya. Nah, gangguan paranoid adalah gangguan kecurigaan yang terlalu berlebihan. Gangguan parno, ya istilahnya parno, curiga yang terlalu berlebihan. Ya, misalnya seperti apa? Gejala-gejalanya seperti apa? Jadi orang yang mempunyai gangguan paranoid itu gejalanya adalah dia selalu berpikiran negatif. Ya, dia selalu berpikir yang enggak, bukan yang lain-lain. Dia selalu mempunyai ilusi-ilusi dalam pemikirannya yang belum tentu sesuai dengan kenyataan. Kadang-kadang irasional dan tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi orang-orang yang gangguan paranoid itu adalah seseorang yang selalu curiga, tidak percaya dan berpikiran negatif. Oke. Nah, akibat buruk dari gangguan paranoid adalah dia akan mengalami kecemasan dan ketakutan. Ya, karena selalu berpikiran yang negatif, berpikiran hal-hal yang buruk akan menimpa dirinya. Nah, dia selalu merasa ada ancaman-ancaman yang akan menimpa dirinya. Ya, karena dia curiga yang berlebihan. Oke. Nah, faktor-faktor penyebab orang yang mengalami gangguan paranoid adalah yang pertama, ya dari faktor keturunan. Dari gangguan paranoid itu sudah ada faktor keturunan. Apakah faktor keturunan dari orang tuanya selalu curiga, tidak percaya, ya kan? Bisa juga menurun kepada anaknya. Dan faktor kepribadian dari anak tersebut, ya anak tersebut mempunyai kepribadian yang yang kurang percaya pada orang lain, ya. Jadi gangguan paranoid itu biasanya disebut sebagai gangguan kepribadian juga. Ya, gangguan paranoid adalah sebuah gangguan mental atau gangguan kepribadian di mana seseorang itu tidak mudah percaya sama orang lain dan selalu curiga kepada orang lain. Ya, yang pertama faktor keturunan, yang kedua ya penyebabnya adalah dia pernah mendapatkan trauma, mendapatkan luka batin istilahnya. Ya, jadi dia pernah dibohongi, ya, dia pernah disakiti, dicelakai, sehingga dia tidak percaya pada orang lain lagi, sehingga dia selalu berpikiran negatif dan selalu curiga pada orang lain. Ya, jadi gangguan paranoid itu biasanya datang dari hati, ya, hatinya yang trauma, ya, kemudian berakibat efek ke pikirannya. Jadi pikirannya selalu negatif terhadap segala sesuatu. Ya, ketiga adalah orang yang mempunyai tipe kepribadian yang suka menyalahkan orang lain. Ya, dia suka menyalahkan nanti orang lain kayak mana, orang lain bagaimana pendapat orang lain kepada dia. Nanti ada orang lain yang mengancam dirinya, nanti orang lain akan membunuh atau mencelakai dirinya. Ya, dia selalu berpikiran yang negatif kepada orang lain, selalu menyalahkan dan menghakimi orang lain, selalu mengatakan orang lain itu tidak baik. Ya, jadi timbullah paranoid di dalam dirinya. Oke. Nah, dan kemudian dia selalu menyalahkan dirinya sendiri juga. Ya, dia selalu merasa minder. Ada orang lain yang menyalahkan dia, ada orang lain yang mengatakan buruk mengenai dirinya, ada orang lain mengatakan buruk mengenai dirinya, orang lain menyalahkan dia, orang lain tidak suka padanya, sehingga timbul kecurigaan dan terhadap orang lain. Ya, seperti itu ya. Nah, dan faktor yang terakhir itu yang hampir sama dengan yang ketiga, yaitu dia minder. Dia kurang percaya diri. Ya, dia mempunyai tipe kepribadian yang minder dan kurang percaya diri.
Ya, akibatnya dia selalu berpikiran yang negatif dan berpikiran yang lain-lain kepada orang lain. Istilahnya imannya kurang kuat, ya. Dia terombang-ambing pemikirannya, dia ragu-ragu, bimbang. Nah, dia merasa bahwa segala sesuatu itu yang terjadi akan buruk kepada dia. Ya, seakan-akan tidak ada Tuhan yang mengatur. Ya, seakan-akan dia tidak percaya kepada Tuhan karena imannya rendah, kepercayaan rendah dan minder. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana cara menyembuhkan orang yang mempunyai gangguan paranoid. Ya, nah, para gangguan paranoid itu ada tingkatannya. Kalau tingkatan pertama ya mungkin kecurigaan yang sedang, kecurigaan yang biasa aja itu wajar. Ya, kemudian yang sedang itu dia mempunyai kecurigaan ya terhadap orang lain. Berpikiran negatif, berpikiran yang lain-lain kepada orang lain ya. Tapi ya kalau sedang mungkin masih bisa ditoleransi ya. Ya, masih ada kepercayaan lagi kepada orang lain ya. Yang ketiga itu ya gangguan paranoid yang terlalu parah ya, dia bisa menyebabkan skizofrenia sehingga dia menyebabkan halusinasi yang begitu tinggi ya, bisa menyebabkan gangguan jiwa. Dia takut sekali orang lain ingin membunuh dia, mencelakai dia, padahal kenyataannya belum tentu seperti itu. Nah, itu bisa menyebabkan seorang menjadi gangguan jiwa. Jadi dia tidak terkendali dan labil sekali. Oke, nah cara-cara menyembuhkan orang yang mempunyai gangguan paranoid yang pertama adalah ya dia harus menyembuhkan luka batinnya dulu, trauma-trauma yang ada di dalam hatinya. Ya, dia harus berdamai pada dirinya sendiri, harus mempercaya dirinya sendiri, harus yakin ya bahwa segala sesuatu akan baik aja ya. Segala sesuatu tidak akan terulang lagi. Ya, dia harus membersihkan hatinya, meyakinkan dan bersihkan hatinya bahwa istilahnya harus menyehatkan hatinya sehingga hatinya tidak selalu curiga kepada orang lain. Ya, dia harus membahagiakan hatinya juga. Oke. Nah, setelah menyembuhkan luka batin yang di dalam hatinya ya, kedua adalah dia harus belajar supaya mempunyai tipe kepribadian yang lebih percaya kepada orang lain. Ya, jangan berhalusinasi dan berilusi karena belum tentu apa yang kita pikirkan, apakah yang kita curigai, ancaman-ancaman itu ya akan betul-betul terjadi. Ya, kadang-kadang boleh kita mempunyai feeling, perasaan, pikiran yang buruk kepada orang lain, ya kan? Tapi kan belum tentu itu terjadi. Ya, jangan terlalu percaya terhadap pemikiran kita. Ya, pemikiran, ilusi, imajinasi, halusinasi kadang-kadang 50% terjadi, 50% tidak terjadi, nggak selalu terjadi. Jadi jangan terlalu percaya, ya. Ada yang irasional dan nggak irasional. 50% mungkin sesuai dengan kenyataan, 50% mungkin tidak sesuai dengan kenyataan. Oke, jadi jangan terlalu percaya pada perasaan dan pikiran kita sendiri. Kita harus lebih banyak melihat kenyataan yang ada. Ya, jadi sehingga tidak menimbulkan kecurigaan yang berlebihan. Ya, kalau bisa buang semua perasaan-perasaan, buang semua pikiran-pikiran negatif. Ya, kita harus lebih percaya. Ya, pikiran negatif itu ada baiknya juga, bukan tidak ada baiknya. Itu menjaga dan melindungi diri kita sendiri agar dari semua ancaman, ada orang yang mencelakai kita segala macam ya. Tetapi jangan terlalu berlebihan karena belum tentu itu benar dan nyata. Oh ya, kita harus lebih berhati-hati dan harus lebih waspada aja. Ya, oke. Nah, yang ketiga ya, dia harus belajar supaya jangan terlalu menyalahkan orang lain atas kesalahan-kesalahan orang lain ya. Nah, kalau kita terlalu menyalahkan orang lain ya, kita jadi terlalu curiga sama orang lain, takutnya dia menyakiti kita lagi ya. Semua orang pernah berbuat kesalahan, begitu juga diri kita sendiri. Jadi jangan terlalu menghakimi orang lain, belajar untuk memaafkan orang lain, belajar untuk mempercayainya kembali. Walaupun suatu saat dia membohongi kita lagi, tapi kita harus percaya aja ya, dan lebih berhati-hati aja dengan orang tersebut. Oke, nah kedua, dan jangan terlalu menyalahkan diri kita sendiri juga sehingga kita menjadi minder, jangan merasakan bahwa kita itu buruk, kita itu salah ya, sehingga kita merasakan orang lain tidak suka sama kita, orang lain mau mencelakai kita, orang lain mau
menyalahkan kita. Kan belum tentu seperti itu. Ya, jangan terlalu menyalahkan diri kita sendiri juga. Ya, itu kuncinya ya. Tak perlu menyalahkan diri sendiri dan tak perlu menyalahkan orang lain. Kita harus bersifat netral. Oke. Nah, yang terakhir adalah yang kemudian selanjutnya ya, kita harus lebih mempercayai diri. Lebih tingkatkan kepercayaan diri kita ya. Jangan minder, jangan menurunkan iman di dalam diri kita. Yakin kita mempunyai kemampuan diri, yakin kita pasti mempunyai potensi dalam diri kita, sehingga tidak mudah, kita harus percaya bahwa tidak mudah orang mau meremehkan dan menyalahkan kita dan mau menjahati kita. Oke, seperti itu ya. Nah, saya akan memberikan contoh orang yang mempunyai gangguan paranoid ya. Jadi contoh orang yang mempunyai gangguan paranoid adalah dia merasa selalu dihantui. Dia merasa bahwa ada orang yang mengatain dia, ada orang yang mau mencelakai dia, ada orang yang ingin membunuh dia, ada orang yang mau membohongi dia, apakah dengan temannya sendiri, keluarga, orang asing. Nah, di situ aja pemikiran dia selalu curiga. Ya, karena dia tidak percaya sama orang lain, tidak percaya pada diri sendiri, dan tidak percaya pada Tuhan, sehingga menimbulkan kecemasan dan ketakutan dalam dirinya, dan terganggulah aktivitas dalam menjalankan kehidupannya. Ya, jadi itu ciri yang paling utama orang yang mempunyai gangguan paranoid, ya, kecurigaan berlebihan terhadap orang lain. Jadi dia takut ada orang lain mau mengancam dia, membohongi dia dan segala macam. Oke, nah itulah dengan cara yang saya ajarkan seperti yang tadi ya, supaya kita lebih menyelesaikan masalah trauma-trauma di dalam diri kita, berusaha untuk meningkatkan kepercayaan dalam diri kita, berusaha untuk mempercaya orang lain ya. Jangan menyalahkan dan menyakiti orang lain. Jangan menyalahkan diri sendiri dan jangan orang lain. Berpikiran lebih positif kepada orang lain ya. Nah, belum tentu orang itu jahat, belum tentu orang itu mau mencelakai kita. Bisa aja dia hanya bercanda ya, bisa aja dia hanya sekilas saja untuk kilaf seperti itu. Bukan ada mempunyai niat untuk menyalahkan Anda. Oke, dan ketika Anda berhubungan dengan orang lain yang Anda kenal atau tidak kenal, jangan langsung Anda berpikiran yang buruk-buruk, berpikiran yang lain-lain, dan berpikiran aneh-aneh. Ya, belum tentu orang itu jahat. Ya, jangan selalu memikirkan bahwa orang itu sudah mencap saya seperti itu, orang itu mengatakan saya seperti itu. Belum tentu. Bisa aja Anda berpikiran seperti itu, tapi orang lain berpikiran yang sebaliknya. Jadi jangan berpikiran yang lain-lain. Ya, akan menurunkan kepercayaan diri kita, menjadi minder. Jadi orang yang paranoid itu orang-orang yang berpikiran yang lain-lain, ya, yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, lebih baik kita melihat kenyataannya. Apakah benar seperti itu? Itu yang kita harus pegang. Jangan hanya berhayal, berhalusinasi, curiga dalam pikiran kita, dalam hati kita. Nyatanya tidak seperti itu. Ya, bersikap lebih realistis, lebih menerima kenyataan dan melihat kenyataan, maka kita akan terbebas dan terhindar dari gangguan paranoid. Oke ya, seperti itu ya. Lebih percaya pada Tuhan aja, lebih percaya pada Tuhan, lebih percaya pada diri sendiri, dan lebih percaya kepada orang lain. Percaya pada Tuhan yaitu kita serahkan semua kepada Tuhan. Yakin Tuhan akan memberikan kita yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk diri kita. Ya, nah seandainya kita terjadi masalah segala macam, anggapnya itu adalah guru bagi diri kita ya. Nah, kita menganggap segala sesuatu atau semua orang itu netral ya. Nah, kemudian kita harus lebih berhati-hati aja ya. Berhati-hati supaya untuk menjaga dan melindungi diri kita. Mana tahu ada yang mau menjahati kita, mencelakai kita ya. Tapi jangan curiga berlebihan. Oke? Nah, bagi orang-orang yang mempunyai gangguan paranoid, pikirannya gelap semuanya. Ya, gelap dan hitam. Dia selalu berpikir yang buruk semuanya mengenai orang lain. Ya, jadi kita harus lebih mencerahkan pikiran kita, lebih positif ya. Jadi orang yang gangguan paranoid itu tegang semua syaratnya. Jadi harus dipijat, harus diakupuntur, harus banyak berolahraga ya supaya pikirannya sehat. Begitulah ceramah saya mengenai gangguan paranoid atau gangguan kepribadian paranoid. Semoga teman-teman dapat menyerap dan mempelajari ilmu psikologis ya. Jika Anda merasa video ini dapat berguna untuk orang lain, bisa di-share kepada orang lain agar orang mengenai ilmu psikologis. Oke, don't forget to like, to subscribe, to comment, and share ya teman-teman ya. Dadah, love you, end.